Kamu terbangun di pagi hari dan astaga, udah siang nih. Bisa terlambat ke sekolah. Dengan buru-buru kamu ke kamar mandi dan bersiap-siap. Tanpa disadari TV masih nyala semalaman. Lampu kamar belum dimatiin dan komputer masih hidup. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Padahal kebiasaan kayak gitu ternyata bukan kebiasaan yang baik loh. Karena secara gak langsung penggunaan listrik yang berlebihan bakal ngaruh sama pemanasan global. Kenapa bisa gitu ya? Oke gini. Pemanasan global itu fenomena meningkatnya suhu bumi yang disebabin sama gas rumah kaca. Sebenarnya gas rumah kaca yang nyelimutin bumi ini berfungsi banget buat nangkap panas matahari biar suhu bumi jadi hangat. Kalau gak ada gas rumah kaca, suhu bumi bisa nyampe minus 18 derajat Celcius. Dan bumi pun jadi beku. Masalahnya saat gas rumah kaca ini makin tebal, makin banyak juga panas yang terperangkap di atmosfer. Akhirnya suhu bumi pun meningkat. Fenomena ini disebut efek rumah kaca. Dampaknya kerasa banget buat kehidupan manusia dan lingkungan. Kayak perubahan iklim yang bikin cuaca makin gak nentu, mencairnya es di kutub, hingga bencana alam yang makin sering terjadi. Nah loh, jadi apa dong hubungannya penggunaan listrik sama pemanasan global? Salah satu gas rumah kaca yang nyebabin pemanasan global adalah karbon dioksida dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Kayak dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembangkit listrik tenaga uap. Sejak 1990 udah terjadi peningkatan sebesar 43% gas rumah kaca. Dan sekitar 80%-nya adalah gas karbon dioksida. Sampai tahun 2018, konsentrasi karbon dioksida di angkasa terus naik seperti gambar ini. Di Indonesia sendiri, salah satu penyumbang gas karbon dioksida terbanyak adalah PLTU. Pembangkit listrik yang pakai bahan bakar batu bara ini nyumbangin pasokan listrik paling banyak. PLTU nyumbang sekitar 49,67% dari total kapasitas nasional, yaitu 70.900 MW. Sungguh angka yang tidak sedikit bukan? Jadi, kalau makin banyak orang yang boros pas pakai listrik, makin banyak juga permintaan pasokan listrik. Yang artinya makin banyak juga pembakaran batu bara yang dibutuhin. Yang artinya juga makin banyak sumbangan gas karbon dioksida ke angkasa. Maka dari itu, bijak dalam ngegunain listrik jadi salah satu langkah kecil buat ngurangin pemanasan global. Kamu bisa mulai dengan matiin semua alat elektronik yang gak digunain kalau mau tidur. Kayak TV, komputer, sama lampu-lampu ruangan. Ngelakuin hal kecil kayak gitu aja udah bisa banget berkontribusi buat ngurangin pemanasan global. Jadi, what is a zero-energy building? Most buildings today use a lot of energy to keep the lights on, cool the air, heat water, and power personal devices. Even installing solar systems will not significantly counter the heavy energy load. There are, however, some buildings that strike a balance, or even tip the scales the other way. These are called zero-energy buildings. They manage this feat by being extremely energy efficient, saving 50 to 70% more energy than typical buildings. In these ultra-high performance buildings, the amount of energy used can be completely offset by renewable energy produced on or around the building. When conditions are not suitable for energy generation, the building will draw energy from the electrical grid to meet its needs. When conditions improve, the on-site renewable energy systems will cover the building's energy need and send excess energy back into the grid to make up the balance. Over the course of a year, the building gives back as much energy as it takes. When zero-energy concepts are applied to groups of buildings, the benefits are shared and multiplied within that zero-energy community. These buildings are also more comfortable, more reliable, affordable to build and operate,
and better for the environment. While these might seem like buildings of the future, new technologies are constantly emerging that make zero energy easier and easier to achieve today. In fact, there are already hundreds of zero-energy buildings across the US in many different climates. By becoming ultra-efficient and giving back as much energy as they consume, zero-energy buildings will play an important part in creating a more competitive, energy-secure future. Setelah melihat tayangan tadi, kita harus paham betapa pentingnya menghemat energi listrik. Tapi sebelum itu, kita akan bahas secara mendalam apa itu Zero Energy Building. Konsep Zero Energy Building, atau disingkat menjadi ZEB, adalah suatu upaya yang lebih progresif dalam mengurangi pemborosan dalam pemakaian energi tak terbarukan dan emisi gas rumah kaca. Dengan kata lain, ZEB merupakan konsepsi bangunan yang dapat mencakupi kebutuhan energinya sendiri dari sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, air, bahan bakar nabati, biomasa, dan biogas. Penghematan energi dalam bangunan bukan lagi persoalan menghemat energi semata, tetapi merupakan bagian penting memangkas emisi CO2. Setelah kalian memahami sedikitnya informasi tentang Zero Energy Building ini, kita telah sampai kepada tahapan penugasan. Karena konsep Zero Building ini masih terkendala cuaca di daerah tertentu, karena ini juga masih mengusung tema tentang mengurangi emisi gas rumah kaca, kalian diharuskan mencari alat atau teknologi yang mengurangi ketergantungan terhadap listrik atau energi fosil. Buatlah kelompok 2 orang, lalu diskusikan bersama apa alat atau teknologi yang cocok diterapkan pada daerah tempat kalian. Setelah itu, lakukanlah presentasi.